warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas setiap malam Jumat ini. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita di malam ini Allah terima dan bisa menggugurkan daripada segala dosa-dosa kita. Alladzi qad anzala kitabahu mubarakar rasul salatuhu salamuhu ala nabi wa alihi al-kiram wal ashab. Salawat dan salam atas nabi dan keluarga dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di malam ini, besok di awalnya kita diusahakan agar bisa melaksanakan seperti biasa yang kita sudah rutinkan sekian tahun, dan jangan sampai berhenti di mana awal kita mulai untuk melaksanakan zikir akbar. Awali tetap diusahakan wajib hadirnya, terkecuali sakit yang parah, karena awal kepalanya itu harus ada. Karena kemarin di Ramadan kita berhenti sejenak, nah mulai diadakan kembali zikir akbar itu besok di malam Sabtu malam Minggu. Yang biasa kita jalankan, kenapa harus diulang-ulang? Diulang-ulang ini sebagai mengingat ataupun pengeling buat diri kita semuanya, di mana dianjurkan kita bertabaruk atau halal bihalal, karena tak kenal tanpa tak sayang. Sebagaimana pernah suatu kejadian, ada seseorang yang dikehendaki bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Di mimpinya tadi dia panggil-panggil nama Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menengoknya. Sampai dia berhadapan dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, siapa kamu? Jadi Rasulullah tidak kenal. Itu dipertanyakan mimpi itu kepada Abi tadi. Coba kamu dawamkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Sekian bulan dia bermimpi kembali dengan Rasulullah. Di situ dia sebelum dia manggil, Rasulullah sudah ngambil duluan. Jangan sini kamu. Pas ditanya, itu adalah Rasulullah. Cuman dia nggak bisa memperlihatkan apa yang tadi. Makanya siapapun orangnya yang bermimpi ketemu Rasulullah, itu mimpinya benar. Karena satu-satunya makhluk yang tidak bisa diserupai oleh jin dan setan itu hanya Rasulullah. Semua bisa diserupai oleh bangsa jin, hanya satu Rasulullah. Makanya bila mana mimpi ketemu Rasulullah, itu adalah mimpinya benar, istimewa, sampai kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Berkah menurut bahasa berarti bertambah.
definisi berkah dan tabaruk dan mengembang. Jadi kebarokahannya ini berkembang. Berkah juga bermakna kebahagiaan. Jadi ulah ngomong-ngomong baik. Ai merek tokona barokah, ai artinya teh. Jadi berkah berarti mengembang. Geus usaha lamun merek nah barokah berarti ngembang besar. Boh hasilna boh naon. Tapi ari kakaraknya koma kakarak kuat yang berkembang. Berarti nyaho artina. Nyahona barokah. Atau berkah barokah sarua. Berkah juga bermakna kebahagiaan. Jadi urangna nu ayana bahagia terus, smile terus. Berkah menurut istilah adalah bertambah kebaikan. Tabaruk artinya mencari berkah. Jadi kita berangkat setelah nanti zikir akbar, bertabaruk kepada guru-guru atau orang pilihan untuk mencari berkah. Cuman jangan salah paham kita. Kita mendoakan beliau-beliau orang-orang terpilih dan memohon sama Allah, Rabbi hamli minal karomati wahabta kama karomatal awliyai. Ya Allah, berikan karomahmu. Minta sama Allah nih, berikan karomahmu seperti Allah memberikan karomahnya kepada Sunan Gunung Jati. Begitu, bukan diminta ya wali Allah berikan aku karomah. Siapa lu? Gua juga dapat ngasih. Jadi jangan salah pemahaman arti. Kita minta sama Allah, minta karomahnya, minta berkahnya kepada Allah seperti Allah memberkahkan orang-orang pilihan itu. Nyampe tidak dia? Dari dulu abi kirim Fatihah. Biasanya kalau kirim JNT atau JNE, bila mana tidak sampai ke alamat tertentu, dia bisa kembali lagi ke alamat pengirim. Abi kirimin Fatihah sekian tahun, belum ada di depan pintu rumah abi. Fatihah terkumpul di sana. Berarti nyampe. Masih penasaran? Kita mendoakan orang yang meninggal, mati aja. Kalau nanti dikirim sama abi tidak nyampe, bangun lagi. Bohong itu. Yang intinya kewajiban seorang muslim muslimat untuk mendoakan saudara ataupun orang tua. Karena 3 perkara orang yang sudah tiada, salah satunya itu anak yang soleh solehah yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Perlu dibocorkan, orang yang sudah tiada ini dari maghrib tadi mereka sudah menunggu di satu tempat seperti kita kumpulnya di hari lebaran. Ibarat orang yang sudah tiada menunggu pengadilan datang, ibarat orang-orang yang di LP yang belum masuk BAP ke persidangan. Bila mana tidak ada yang menengok ke LP tadi, habis jadi makanan sipil. Bila mana orang tua kita yang sudah tiada, tidak ada kiriman dari anak cucunya, pulangnya dia merangkak sampai ke tempatnya dan datang di tempatnya langsung di teprek. Kalau betul kita sayang sama keluarga kita, kirimkan doanya tadi. Adapun nyampe nggak nyampenya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menggugurkan selaku anak yang soleh untuk mendoakan beliau yang sudah tiada. Dan itu perintah Allah. Karena orang yang sudah tiada 3 perkara. 1 amal perbuatan yang selagi hidup. 2 sedekah infak jariahnya. 3-nya anak cucu yang soleh-solehah yang mendoakan. Jadi menurut Allah anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah kadang kalau sudah lama kita lupa.
Paling kita ngadoakeun setahun sekali. Barang. Pas datang ke sana karena dia mendoakan orang tuanya setahun sekali, pas datang ke makomnya dia sengaja untuk berziarah, datang ke sana. Dulu mah bapak ini dikuburnya di sini. Setahu saya. Di situ nggak ada kuburannya. Bapak kamu mah kata juru kunci ada di sana. Orang tadinya juga di sini. Kenapa ini bapak pindah nggak bilang-bilang? Ya takut harapan kutilok. Oh, panjelema. Soalnya. Abdul Manabi kita kirim di rumah dengan datang kita ke makam. Abdulnya kita itu datang ke tempat makomnya. Apa-apa dilakak Abdulan tadi biar mengingat kita yang hidup nggak bakal kemana. Kita pasti ke. Hanya itu. Kalau urusan nyampe nggak nyampenya sama. Bagaimana saya nggak bisa untuk berziarah tadi? Apa yang bisa kirim bismillah, bismillah. Jadi nggak ada alasan karena saya nggak bisa datang. Jauh beda di luar Jawa, jauh bisa kirimin terus. Habis setiap sholat kirim. Tapi juga baru bisanya seminggu sekali. Nah, yang lama berangkat ke Jumat, bisa ziarah ke kedua orang tua. Bisi mah nyamperkeun ka dieu eta bekal. Saya pernah terkenal. Geus menikah aing ka ditu ngajak bujang-bujang ge. Makanya tujuan nanti tabarukah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Al-Hud. Firman Allah, rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kalian, hai ahli bait. Allah pun mengirimkan rahmatnya kepada orang-orang yang sudah tiada. Orang yang meninggal ini dia tidak bisa, putuslah sudah amal segalanya bagi dia, tapi kewajiban yang hidup adalah mendoakan. Bukan kita tidak nyampe untuk urusan kita mendoakan saja. Udah ada jalan dari Nabi Adam. Satu karomah bila mana kita tidak berziarah kepada waliullah, kepada yang lain-lainnya. Ini mohon maaf nih, bila mana ada keturunan kita, orang tua kita yang sudah tiada, beda keyakinan, tetap kita selaku anak wajib mendoakan kedua orang tua, biarpun orang tua kita tidak seiman. Contohnya kita mualaf, karena kita melaksanakan perintah Allah untuk mendoakan kedua orang tua tadi. Adapun kita nggak seiman itu urusan lain. Hanya kita melaksanakan apa yang menjadi tuntunan di agama Islam ini. Yang sering kita dengar, nggak bakalan nyamuk kita kalau mendoakan lain keyakinan. Kan sudah lain, kita sudah masuk ke agama Islam. Orang tua kita tidak bisa. Itu salah pengertian. Jadi dituntasin kalau ngaji tadi biar kita nggak gagal paham. Subrek makanya dibuka doa. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan rahmat Allah dan keberkahan dicurahkan atas kamu. Secara bahasa berkah itu tambah mengembang dan tambah kebahagiaan.
Kata berkah di sini bermakna kebahagiaan, sebab orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan yang dianugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya mendapatkan kebahagiaan yang penuh berkah dan abadi. Jadi kenapa Abi ajak lagi untuk ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan tabarukan dengan orang-orang pilihan Allah, ya termasuk waliullah, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu yang pertama kita sampaikan. Para orang-orang pilihan ini bisa memberikan karomah, tapi tetap kita izin kepada siapa yang bisa memberikan karomah itu tadi. Nah di sana itu kita izin dengan karomah beliau tadi itu mencakupnya 1 tahun. Seperti kita pernah ngalamin ziarah di Al-Faruq ini sudah sampai 4 kali. Saya sudah ke Cirebon, saya sudah ke Cianjur. Pintu neraka semuanya ada 7. 1 berangkat kita ke sana, mau dimasukin ke pintu neraka, ditarik ke Sunan Gunung Jati. Baik, tidak bisa. Ini pernah ngedoain saya, kenal gua sama orang ini, tarik, terjadi masuk ke neraka. Pas melangkah ke pintu kedua, kita tahun kemarin ikut lagi, tarik dari baik. Hai, Johar Arifin, nari, tidak bisa, murid aing. Lamun 4 kali kakak 4 pintu, tinggal tilu deui. Tilu mah teu asup, usah saha, teu datang. Jadi penuhi kapanpun, dimanapun nanti penuhi. Jangan merasa kita sudah, merasa kita pernah. Nah itu karena kalau para waliullah tidak dijarahi, tidak didoai oleh kita pun, mereka tidak butuh. Lihat, apalagi selama hidupnya, sesudah tiada pun dia bisa menghidupin orang yang hidup, apalagi selagi dia hidup. Di atas gunung, di tengah hutan, bisa jadi berkah satu kaum tadi. Nah disitulah karomah-karomahnya yang ditimbulkan. Pedagang-pedagang yang minta-minta, akhirnya hidup mereka. Bisa beli mobil, bisa berangkat haji. Apalagi sewaktu beliau ini pada hidup. Setelah meninggalnya pun, beliau ini bisa menghidupkan orang yang hidup. Itulah kehebatan karomah beliau tadi. Jadi niatkan, tetap niatkan, bulatkan. Yang penting kita sudah ada niat. Adapun nanti setelah pelaksanaan, tapi Abi umumkan, yang ikut nggak ikut nanti pas acara tabarukan atau akhiri sana, untuk datang ke tempat guru-guru yang sering kita kirimkan, yang sering kita ucapkan di setiap bulan ataupun setiap kita sholat. Yang bagi yang tidak ikut pun tetap hadir di dalam zikir akbar ini, karena sebagai nanti dibawa oleh Abi ke sana. Ulah mentang-mentang aing moal milu, terilu di dikirana kan goblok. Yes, wayahna sanajan sepertosnya. Naon bahasa di sana sepertosnya? Nah, sepertinya kita tidak ikut ziarah pun, zikirnya mah tetap harus ikut. Biar kita salah satunya juga mendapatkan zikir itu tadi. Karena doa sudah masuk ke sana semua, ke bawah. Jadi intinya pengertian tabaruk menurut istilah adalah mencari berkah.
Jadi kedatangan kita ke sana karena Allah kita niatkan untuk mencari berkah dari orang-orang pilihan Allah. Gitu maksudnya. Nah, kelebihan keduanya itulah bocoran-bocoran setahun nanti ke depan. Nanti di bulan Syawal kita ketemu Syawal lagi. Nanti itulah perjalanan kita, gambaran bocoran tentang apa nanti yang terjadi. Dibocorkan itu. Bagaimana di perjalanan tadi tidak ada pertengkaran, perselisihan, salah paham, nyasar. Nah, kalau sudah ada bocoran seperti itu tadi, tinggal kita koreksi. Sampai diperlihatkan ada pernah kejadian yang suaminya ketinggalan di pinggir tol oleh istrinya. Istrinya bisa bawa mobil, dia nyelonong gantian di pinggir tol. Suaminya nggak naik mobil tapi tiduran saking ngantuknya di pinggir tol. Maksudnya jangan jalan dulu, cuman nggak ngomong. Istrinya langsung main gas naik. Mana nges jauh? Teleponlah ke panitia. Pas dia ngeh, pas kemana salah kiai bohong. Disangka salah kiai digigirkan suaminya. Nah, apa yang terjadi bocoran seperti tadi kita ke bulan ketiga, karena itu bukan bulan ketiga, di bulan ke-6 itu acaranya mau mengarah ke Cianjur, berarti kita sudah lewati 6 tadi, 6 tempat penjarahan. Berarti ke bulan ke-7 terjadilah apa? Istrinya ditinggal mati oleh suami. Ada yang sampai ketinggalan istrinya, kebalikannya nih. Bulan ke depan ke 1 bulannya adalah perceraian, perpisahan. Tapi ketemu lagi karena dia ikut dengan rombongan yang lain, suaminya udah duluan. Ketemu lagi. Nah, di bulan kedua dia rujuk lagi. Jadi semua perjalanan kita nanti itu nanti ada bocoran. Perlu diingat nantinya. Kalau kita bisa mengatasi dalam perjalanan tadi, kita bisa ngemalu, kita nggak terbawa emosi, kita nggak ada kejengkelan, kejenuhan, aman orang kehidupan, bisa ditebus hari akhir. Ini tapi dibocorkan paham, ulah di jero mobil sama mobil bareng paras. Teka hati, dipoyok, dilebok bahasa Indonesia nama. Kita Indonesia nantang kita. Jadi rasa itu harus kita tahan emosi tadi biar kita jadi berhasil untuk tahun ke depan. Kau ya. Jadi kalau pingin tahu bocoran tentang kehidupan kita nanti ke depan, tapi jangan dijadikan patokan, nanti sirik kopi. Wah, enggak tuh, bisa ketinggalan aja, pokoknya kadang kemana ya? Bisa soalnya, mah cuma masalah gitu. Itu bisa direka-reka, tetap aja ketinggalan baik. Takkan musnah gitu tak? Itu main berpenjarahan. Atau nak irah-irah pasti maut. Tedaik pasti enggak juga pasti mati. Mati itu hukumnya wajib. Dan sunnah. Setinya beneran aja. Emang bisa dituna, belum beres. Makan dulu, saya punya orang tahu. Mau dibocorkan rahasia apa? Jodoh, ajal, itu rahasia. Buktina malah anu sikis, anu parno, anu kena penyakit karena rasa takutnya yang berlebihan.
Tapi maut lain ku corona, maut sama ku aja. Karena sudah ada perjanjian antara malaikat Israel dengan Allah. Karena malaikat Israel mengajukan, ya Allah, saya takut dibendung oleh bangsa manusia. Takut di apa bendung? Takut disalahkan oleh bahasa, oleh manusia. Ya udah kerjain aja. Akhirnya semua manusia yang meninggal, yang mati, tidak ada menyalahkan malaikat Israel. Keracunan jempol, radang di kamar mandi. Setelah kerupuk, nanti keren amat. Aja nggak kerupuknya, kata berpereng, ada tambah teronton. Di Joim apa dan ada harga teronton 15 ke Joim. Jadi mengenai kematian itu tidak bisa diminta. Banyak orang yang gantung diri nggak sampai mati. Mau diminta sekeras apapun juga kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Banyak hal-hal yang itu yang terjadi. Makanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak jangan senang dulu, bersih sekarang mukanya. Jangan senang dulu. Biasanya bila mana udah ngomong begitu besoknya mati. Mantap terus ngomong gitu. Jadi tabaruk adalah untuk mencari berkah dengan media sesuatu yang real atau abstrak. Ada tempatnya diakui kewaliannya yang diistimewakan oleh Allah dengan kedudukan khusus. Berarti kan ada orang dalam. Nah, biasanya kalau sudah mendekati orang dalam gampang masuknya. Gimana? Tenang, gua mau udah punya orang dalam. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 orang dalam. Berarti kartu neraka 7, boga bonus 2. Jadi di sana seperti Ramadan, begitu beres Ramadan langsung semua setahun tadi habis dosa kita. Seperti itu fitrah kita. Setahun ke depan ada buat orang dalam kita ke sana. Yang mudah-mudahan dengan berkahnya kita tabaruk bisa menjadikan pertolongan buat syafaat. Itu karena kenapa luncat ke tabarukan ini, agar kita punya niat untuk melaksanakan besok, di mana kita ada setiap tahun untuk melaksanakan akhir sana, untuk mendatangi semua guru-guru kita. Jadi semuanya ini dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, semuanya punya tabarukan tadi sampai ke zaman Rasulullah. Para sahabat ini semuanya bertabaruk kepada Rasulullah. Jadi yang penting kitanya jangan sampai gagal paham. Bukan mengartikan dengan perasaan, tapi dengan hati. Jadi ulah iya mah, aku perasaan aing harus benar lain. Nah, ya ilmu nanti berasa nantinya sama. Nanti setelah kita, cuman kita terlalu banyak yang dirasa takutkan dalam perjalanan tadi. Seperti perjalanan hidup kita menghadapi segala kenyataan ini. Was-was, khawatir, takut, marah, itu yang terjadi. Pinginnya cepet-cepet beres, kabut kabeh, mudah-mudah aing. Abi nabe nu cepet teuing, pan belum nyalakeun aing. Sia aing lamun lalahunan ditabrak ku sia.
lain ngeles sebenarnya tanya supir naho cek maneh aing teh ya urusan bener teh mah teh yakin kanyana aing mah dibawa ieu kadang-kadang bae nyebut amat di lalahunan tabrak tidur oh geus kumaha dia bela ya mawah pokoknya yang penting nyampe suayana ulah buru-buru tetep anggar usana jan bareng tetep jeung abdi tetep wah ini tangguhan nu padeuna moal bisa lagi naon tuh ngadol nubutan kepilih jeung abdi tetep moal bisa istimewa kepilih jeung abdi teu bisa istimewa eta mah masing-masing karena ku abdi geus dipasrahkeun ka Allah cuman abdi mah dina safar nanti acara besok setelah bada isya itu mungkin ada ngaji sebentar sama ceramah tapi nggak lama karena perjalanan untuk ke sana itu tepatnya jam 10 malam sudah berangkat semuanya jadi kita direncanakan dikondisikan jam 4 sudah nyampe ke Sunan Gunung Jati sholat subuhnya di Masjid Sunan Gunung Jati dari situ sampai Panguragan terakhir Cirebon baru kita langsung ke arah Cianjur di pusatnya ilmu nahu gentur cuman kita sebelum genturnya jadi besannya gentur Pak Muhyiddin dulunya itu namanya Andang karena dia ini orang yang terpercaya orang alim akhirnya guru besarnya namanya Ang Muhyiddin yang ada di Panguragan dikasihkanlah nama ke Ang Muhyiddin Yahudi Pak Cianjur karena kealimannya Ang Muhyiddin tadi kalau Ang Fahrudin bapaknya itu Ang Muhyiddin jadi nah kita bertebaru di sana kenapa kok kita kalau ke tempat Ang Muhyiddin langsung nangis sukacita itulah kebahagiaan yang dicurahkan oleh nah dikumpul nanti setelah dari Sunan Gunung Jati dikumpulkan di Jambu Dipa itu siapa yang suka nonton film mah ayo udeng-udengan dan ngeliling kabeh lagi disaksikan siapa orang-orang yang cekrek foto dan foto doang eta dong setan gepeng tiga dipoto banget ya pesek jadi mancung kan siapa dusta itu orang banget hidung putih dan kapotong beheung jadi hidung untuk nonton biasa untuk nonton terus kali itu untuk nonton untuk mentulang untuk koneng pakai mesin jahit jadi nanti apa namanya di sana itu berkumpulnya kok kenapa sampai bisa nangis kita tak sadarkan diri apa yang kita tangisi itu ya kebahagiaan yang ada di sana makanya tahun kemarin sebelum ada acaranya umroh ini ada satu Ustadz Syadi Syekhullah dia menceramah terakhir kali nah, kita dibawa oleh guru kita oleh habib kita ke guru-gurunya nanti insya Allah tahun depan kita akan dibawa sampai ke Baitullah itu datanglah umroh ini apakah itu bukan jawaban dari doa yang disurahkan di Ang Muhyiddin itu ini yang terjadi kita tidak tahu disangkanya biasa-biasa saja terbukti sekarang nah ada cara lagi kalau ingin ini kita berhasil untuk berangkat umrohnya karena secara keadaan posisinya ya ibadah haji pun mungkin nggak jadi lagi nggak jadi lagi ada salah satunya yang umroh sampai 2 tahun menunggu sampai sekarang belum berangkat gara-gara
Candi panggil siang lagi baik karena kopi. Saya panggilan mah kopi deh. Jadi orang ulah terpuruk karena satu sisi kelemahan kita. Kalau orang arek ngadoa yang dikabulkan ku Allah, ulah inget, ulah kamu tina bahasa seni, susah, hese, ngahambat karena urusan orang berhasil. Geus bae urang ngapohokeun eta susahna. Hiji bae ibarat air susu dikasih air tuba. Beda pan susu mah pasangan. Dicekal nabain sangit ngenahnya. Siap pikiran sepak malu. Lain aing mah susu anot. Nang kelas. Siap parno mah. Ewa aing. Banyak sepak. Untuk nafkah lahir ataupun dohir bila mana suaminya pelit. Ngambil duit dina dompet salaki, jas beras nggak ada, suaminya pelit, ngambil aja bu, boleh. Ayo orang daripada tedahar, anak-anak manehna, pemajikan manehna, jadi bere nafkah paling cokok, halal. Cuman satu, izin dulu, izin ke Allah. Ya Allah ya Robbi, izin saya mau ngambil titipan darimu. Gitu. Pan dititipkan ke salah ini jadi pemajikan. Makanya bu, kalau minta nafkah jangan sama suami, syirik. Minta nafkah Allah deket telinganya suami. Ya Allah, udah habis beras ini. Minta dia kali itu ke Allah. Dengan sifat bakhil maka istri akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Tina korek. Kamake-make wedak ogah aing. Sakit pelit belikan wedak. Aing mah deuk pelit moal mere wedak ajeul mah lain. Gitu. Eta harus wajib dimiliki. Sifat buruk suami 3 yaitu bakhil, tidak mau memberikan harta kelebihan pada orang lain, mengagumi diri sendiri, asal paling benar, penakut dan lemah hati. Itu yang harus dimiliki oleh istri. Sieun aing, sieun doraka, sieun sama Allah, sieun urang katempo jelema. Nah ini takut diri sendiri. Dengan sifat lahir maka istri akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Ini sampai sini. Nanti yang belum makan silahkan makan dulu. Terus setelah itu dibagi ini air, langsung berangkat ke Banten. Karena kita besok hari Sabtu mau ke Jawa Barat, mau ke Cirebon. Jadi nanti ke Makom Tubaguswasi, ke Kimas Jong. Siapa Tubaguswasi ini? Dia bendahara kerajaan Banten. Dia menantunya Syekh Nawawi Tanara dari anak angkatnya yang ada di Carasari. Dulunya itu bendahara kerajaan Banten. Jadi Sultan Hasanuddin nggak tahu apa-apa. Bapaknya Mbah Khotib. Kalau di Banten itu ada di samping Sultan Hasanuddin ada namanya Khotib. Khotib itu anaknya Tubaguswasi. Tubagus ini, Wasi ini adalah bapaknya Tohir. Dari situ kita masuk ke Kimas Jong. Itu adanya di Banten Girang. Dialah orang yang pertama yang masuk Islam di Banten. Dengan namanya adalah Gusju. Jadi padilahnya di sana itu biar bertambah keyakinan kita sama Allah, biar gak jadi hati kita ini lemah. Gara-gara kabeh dan hatena Hello Kitty kabeh warna pink cemen. Jadi biar kita bertambah sana, ngalap berkahnya dari sini dulu, karena kita berangkat pun dari sini. Nanti
Dari situ baru kita ke Pangeran Aryadila. Mungkin ada wacana panggilan petunjuk ke Abi ini nanti mudah-mudahan ada tempatnya nih. Abi mau ke Sultan Hasanuddin yang belum pernah kita ke sana, kita selalu kepada anaknya. Tapi ada perintah dari habis bisa tadi, tapi ditunggu di tempat Sultan Hasanuddin. Baru dari Sultan Hasanuddin kita baru ke Pangeran Aryadila. Biasanya kita belum pernah ke itu. Ini mah ya mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk tadi. Dari situ baru kita pulang ke masing-masing tempat sendiri. Enak kalau ke arah Serang tinggal pulang lihat dari Nabi. Sombong amat tuh. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya segala kekurangan ataupun ucapan-ucapan Nabi yang menyakitkan atau menyinggung perasaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.